Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Maseyegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada pesta Santo Simon dan Yudas ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Berkatilah kami sebagai umat Allah, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan dan kebaikanmu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putramu dan mengabdi kepadamu dengan setia, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, beberapa tulisan Kristen kuno menyebutkan bahwa Santo Simon dan Santo Yudas pergi bersama sebagai misionaris ke Persia dan menjadi martir di sana. Hal ini mungkin menjelaskan kurangnya informasi sejarah tentang mereka dan juga mengapa hari raya mereka biasanya diadakan bersamaan. Bahkan kisah-kisah Injil tidak banyak bercerita tentang hal ini. Santo Simon disebut Selot atau Selous mungkin karena patriotisme dan nasionalismenya. Santo Yudas secara tradisional digambarkan membawa gambar Yesus di tangannya atau di dekat dadanya, yang menurut beberapa caratan digunakan untuk memberitakan kabar baik. Doa renungan kepada Santo Yudas membantu orang-orang, terutama imigran baru dari Eropa ke Amerika, mengatasi tekanan yang disebabkan oleh depresi besar dan Perang Dunia Kedua, serta perubahan politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Santo Yudas juga dipanggil sebagai santo pelindung kasus-kasus putus asa. Jadi meskipun kita mungkin tidak tahu banyak tentang fakta sejarah kedua orang suci ini, kita tahu bahwa mereka berdoa untuk kita. Kita juga mempunyai bantuan kepada mereka dalam kebutuhan kita, terutama melalui perantaraan Santo Yudas. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus tetap beriman kepada Yesus dan selalu percaya kepadanya. Mereka bahkan menyerahkan nyawa mereka demi Yesus untuk menjadi kesaksian baginya. Semoga kita juga menyampaikan kebutuhan kita melalui perantaraan Santo Simon dan Santo Yudas. Dan semoga kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sepanjang hayat. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk meneladani Santo Simon dan Santo Yudas, di dalam setia kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.